Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iwan dan Awat bertempat dari kediaman Ustaz Husin Altas di Cibubur. Kami akan kembali siaran dalam acara Renungan di Bawah Naungan Al-Quran. Masih kita mengambil tema Jangan Panik, Allah bersama kita. Alhamdulillah Ustaz Husin sudah ada di sisi saya. Assalamualaikum Ustaz Husin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita tidak perlu panik Ustaz ya. Alhamdulillah. Oke, tawadal Ustaz. Selagi kita bersama Allah, insya Allah kita tidak akan panik. Amin. Tapi begitu kita meninggalkan Allah dimanapun kita berada, pasti akan panik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran, tayyiban, mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an alayka anta kama athnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma waliyal afiyah. Nas'aluka al-afiyah, afiyatad dunya wal akhirah. Wadfa' anna ya Rabbana ya Rahman ya Rahim al-adha wal waba wal bala wal ghala wal fitan wal mihan wal fahsya wal munkar ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik nasiyatuna biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk. Nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a huznina wa dhahaba hammina wa ghammina. Wa ba'du, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang menemani kita pada pagi hari ini Ustadz Muhammad Krisna, Rizal, Ondi, Hafid. Demikian pula seluruh pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada. Baik yang dalam keadaan sehat, semoga disempurnakan kesehatan. Yang sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Saya ucapkan salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kita masih bersama tema kita kemarin dan sebelumnya. Jangan panik. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut. Jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Kita sebagai hamba yang lemah, yang papa, yang miskin dan tak berdaya, mana mungkin kita akan dapat mengarungi kehidupan dunia ini seorang diri atau dengan sebatas kemampuan kita. Mustahil, semua orang meyakini hal ini. Seluruh mekanisme tubuh kita bekerja bukan dengan kehendak kita. Semua ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala. Petani yang bercocok tanam mereka hanya menanam, sedangkan yang menumbuhkan adalah Allah. Begitu pula pasien yang berobat, dokter yang memberikan obat, bukan mereka yang menyembuhkan. Mereka hanya berobat dan memberikan obat, tapi kesembuhan datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang belajar Allah Subhanahu wa taala yang memberikan mereka ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, upaya kita mustahil akan dapat mencakup seluruh kebutuhan kita ataupun melindungi kita dari berbagai macam persoalan. Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di muka bumi ini sebagai hambanya yang menjalani tugas khalifah di atas muka bumi. Allah berikan kita akal, berikan kita ilmu. Allah juga utus Rasulnya, turunkan kitabnya, dan anugerahkan kita juga kekuatan. Tapi
dengan sebatas kemampuan kekuatan kita, tidak mungkin kita akan dapat menjalani kehidupan dengan aman. Dengan rahmat Allah, Allah membuka pintu bagi hamba-hambanya yang merasa diri mereka lemah, tidak mampu, tidak berdaya, untuk datang kepadanya memohon pertolongan. Bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah? Mudah sekali, tanpa harus mengeluarkan biaya, tanpa kita harus menempuh jarak yang jauh. Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang penuh dengan keindahan. Di saat kalian butuh, ingin berkomunikasi dengan Allah, tinggal kalian memanggil Allah dengan salah satu namanya. Pada akhir suratul Isra Allah berfirman, qul ud'ullah awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Katakan pada mereka, wahai Rasulullah, dimanapun kalian berada, apapun keadaan kalian, betapapun beratnya cobaan kalian, jangan kalian bersedih dan takut. Panggil nama Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala, nama-nama yang penuh dengan keindahan yang akan menghibur diri Anda, menenteramkan Anda, menerangi kegelapan hidup Anda, membantu Anda dalam kesusahan yang Anda hadapi. Oleh karena itu Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Kalian yang butuh kepada Allah, sedangkan Allah Maha Kaya, tak butuh pada kalian. Oleh karena itu, ingat, jangan kita pernah membanggakan kebaikan yang kita perbuat. Itu adalah taufik, hidayah dari Allah. Jangan kita pernah membanggakan apa yang kita miliki, seolah-olah Allah berhutang kepada kita. Kita yang benar-benar berhutang kepada Allah. Begitu pula jangan kita beranggapan dengan kemaksiatan, keingkaran, kejahatan yang kita lakukan dengan kekuasaan kita, kita mampu untuk menentang Allah. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Bila Allah kehendaki, Allah kuasa untuk melenyapkan kalian, menggantikan kalian dengan makhluk yang lebih baik, yang lebih taat dan lebih patuh. Tapi Allah yang Maha Penyukur. Sedikit kebaikan kita lakukan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Dosa kita yang begitu banyak, begitu kita datang meratap di hadapannya, Allah akan sambut kita dengan hangat dan mesra. Kebaikan yang kita lakukan dibalas berlipat-lipat ganda. Niat berbuat baik tak mampu kita lakukan, Allah berikan satu kebaikan. Bahkan niat berbuat buruk kita batalkan, Allah berikan kita ganjaran. Apa yang kurang dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah mengingatkan kepada kita semuanya tentang nikmat-nikmat yang bermacam-macam, terutama sekali rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Agar kita semua sadar bahwa semua itu sebetulnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tak meminta imbalan dari kita. Pada surah Fatir ayat 3 Allah berfirman, ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi alaikum. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. La ilaha illa huwa fa anna tufakun. Wahai manusia, renungkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kalian. Adakah pencipta selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kalian rizki dari langit ataupun bumi? La ilaha illahu. Semua sepakat tiada Tuhan selain dari Allah yang melakukan semua itu. Fa anna tu'fakun. Lalu kenapa kalian dipalingkan dari Allah kepada lainnya? Apa yang telah diberikan selain Allah untuk kalian? Sedangkan seluruh diri kalian adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illahu wa fa anna tu'fakun. Tiada ilah selain dari Allah. Mengapa kalian dipalingkan dari Allah? Dalam kebutuhan kalian, semua ada pada Allah. Ketakutan kalian, Allah kuasa untuk menghilangkannya dari kalian. Wa iyyukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik. Kalau mereka mendustakan engkau wahai Rasulullah, sesungguhnya sekian banyak rasul sebelum engkau telah diingkari, dustakan.
Tapi mereka bersabar. Begitu pula engkau. Bersabarlah. Wa ilallahi turja'ul umur. Pada akhirnya kepada Allah semua urusan dikembalikan. Oleh karena itu Allah ingatkan kita agar kita tidak diperdayakan oleh syaitan. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah adalah hak, janjinya yang Allah janjikan di kehidupan akhirat nanti. Janjinya yang Allah janjikan bagi orang yang beriman dalam kehidupan dunia di saat mereka taat, patuh, berlindung kepadanya. Begitu pula ancaman peringatannya, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Ketahuilah sesungguhnya janji Allah adalah janji yang hak. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan biarkan diri kalian diperdayakan oleh kehidupan dunia. Begitu kalian terpedaya oleh kehidupan dunia, berpaling dari Allah, hanya ketakutan, kegelisahan, keresahan, kebingungan yang kalian akan hadapi. Seperti yang saat ini dijumpai. Begitu mereka lupa kepada Allah, corona, makhluk kecil yang tak berdaya, membuat orang mengalami ketakutan. Bahkan Cina dengan kebanggaannya yang mengatakan kami negara besar, tak ada satupun kekuatan yang mampu menggoyahkan kami, ternyata digoyahkan oleh makhluk kecil. Begitu pula Amerika dengan Trump yang penuh kesombongan. Ternyata dia merunduk, mengajak orang berdoa, memohon keselamatan bagi negaranya, bangsanya, termasuk untuk dirinya. Oleh karena itu, pangkal segala bencana yang menimbulkan petaka dalam kehidupan dunia, menyengsarakan manusia, menimbulkan ketakutan, kegelisahan, penderitaan adalah hubbud dunia, kecintaan kepada dunia, yang membuat kita buta, lupa kepada Allah. Itulah merupakan tipu daya syaitan. Padahal kakek nenek kita sewaktu meninggalkan surga diturunkan ke bumi, air mata mereka berlinang-linang. Mereka bukan bergembira atau bahagia. Padahal mereka satu-satunya penguasa di muka bumi. Apakah mereka bahagia? Sama sekali tidak. Seorang baru akan berbahagia di saat dia mengajak orang lain berbahagia. Seorang baru bergembira di saat orang lain ikut bergembira bersamanya. Tapi apa artinya seorang memiliki segala-galanya, tapi mereka hanya menikmatinya seorang diri. Oleh karena itu, berbuat baiklah terhadap sesama. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan kalian mau diperdayakan oleh kehidupan dunia, wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan biarkan syaitan sang penipu menipu kalian. Dan ini bukan pertama kali kakek nenek kita terpedaya dalam kehidupan syurga. Ketika percaya pada janji-janji syaitan, bukan kenikmatan, bukan kesenangan, tapi kejatuhan dan kehinaan. Begitu pula anak kakek nenek kita ketika diperdayakan oleh syaitan membunuh saudaranya karena dunia yang tak berarti, membuat dirinya menyesal dan harus memikul dosa-dosa kejahatan pembunuhan di atas muka bumi ini. Begitu pula para raja yang telah berkuasa lama menganggap diri mereka telah mencapai derajat ketuhanan seperti Fir'aun, Namrud. Kemana perginya mereka? Dan belum lama ini Syah Iran yang dicium kakinya oleh para menterinya, memanggilnya Syahan Syah, raja di raja. Ternyata tak berdaya di hadapan seorang tua berusia 80 tahun. Tak berdaya menghadapi kanser yang menggerogoti tubuhnya. Begitu pula Marcos yang berkuasa mencengkeram negerinya, rakyatnya, bangsanya. Ternyata digulingkan oleh seorang wanita. Wanita yang lemah menjatuhkan dirinya. Oleh karena itu, apa kita tidak belajar dari semua ini? Seharusnya para pemimpin belajar dari kejatuhan Bung Karno, kejatuhan Pak Harto. Ada masa tua, ada masa lemah, ada saat-saat kita meninggalkan dunia. Kalau kita hidup berbuat kebaikan, Allah cinta pada kita. Bumi dan alam raya akan mencintai kita, bahkan berselawat untuk kita. Begitu pula manusia. Begitu kita pergi, mereka akan meratapi, menangisi kita. Bukan mengatakan alhamdulillah atas kepergian kita yang selama ini membuat penderitaan bagi mereka. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Lalu Allah tegaskan, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan
sebenarnya musuh bagi kalian, bukan teman. Maka jadikan dia sebagai musuh. Semua ajakan, seruan, bisikan syaitan kalau kita ikuti pasti akan mendatangkan penderitaan, penyesalan. Begitu kita mengikuti syaitan, maka kita tidak akan aman dari berbagai macam petaka di sekeliling kita. Penyakit dan wabahnya, semua datang karena kita lupa kepada Allah dan percaya kepada syaitan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan mengajak kita semua ini agar menjadi teman pengikutnya, menemani dia dalam api neraka sa'ir. Kemudian dia akan berlepas tangan dari kita, ya Allah, bukan aku yang menyesatkan dirinya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita bentengi diri kita dengan iman, kepasrahan dan ketakwaan kepada Allah. Kemudian hiasi hidup kita dengan amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Jaga lidah kita, pandangan mata kita, telinga kita. Sibukkan diri kita dengan amalan-amalan yang akan betul-betul membahagiakan diri kita. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Tirmidzi, ya. Walaupun hadis ini merupakan hadis ahad, masuk dalam kategori hadis hasan sahih, tapi makna yang terkandung di dalamnya sesuai dengan anjuran Al-Quran. Ayuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, sebarkan salam. Orang menganggap remeh, seolah-olah hanya merupakan kata-kata, padahal kata-kata ini yang mendatangkan kebahagiaan, kata-kata pula yang mendatangkan penderitaan dan menyakitkan hati. Orang lupa, kata-kata ini dapat betul-betul membuat kehidupan menjadi semerbak, indah, menarik dan menawan. Berapa banyak manusia yang jatuh, yang tertawan oleh kata-kata yang menarik dan baik. Tapi berapa banyak manusia menderita, bahkan berkobar peperangan, kebencian juga berkecamuk karena kata-kata. Oleh karena itu Nabi mengatakan, afsyus salam, sebarkan salam. Yang tidak membutuhkan biaya yang cukup mahal. Hanya sebatas kata-kata. Tidak perlu kalian ke mall. Tidak perlu kalian ke luar negeri. Kalian jumpai saudara kalian, kalian mengatakan assalamualaikum, muka yang tadinya mengerut asam berubah penuh dengan senyuman. Dengan doa yang kita bacakan. Seandainya orang tersebut tidak menjawab, malaikat yang akan menjawab. Walaka mithlu dzalik, dan bagimu seperti apa yang kamu doakan bagi saudara. Nabi bersabda, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum. Mau tidak kalian aku tunjukkan sesuatu yang kalau kalian lakukan, kalian akan saling mencinta. Afsyus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian terhadap orang yang kalian kenal ataupun tidak kalian kenal. Jangan karena merasa ini golongannya beda sama kita diam. Segolongan dengan kita baru assalamualaikum, salah besar. Islam, iman menyatukan kita, bukan kelompok dan golongan. Semua ini merupakan sekat-sekat yang dibangun oleh syaitan di antara kita semuanya. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang menaburkan salam. Hidupnya akan menjadi indah, dicinta, dihormati, dihargai. Tapi orang yang paling merugi, yang menaburkan kebencian dan permusuhan. Nabi mengatakan, fatuba li abdin ja'alahu Allahu miftahan lil khairi wa mighlaqan lisyarr. Sungguh beruntung berbahagia seorang hamba yang Allah jadikan sebagai pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Wa wailun li abdin ja'alahu Allahu miftahan lisyarri wa mighlaqan lil khair. Sungguh celaka, rugi orang yang dijadikan sebagai pembuka keburukan, penutup kebaikan. Oleh karena itu terus periksa diri kita, apakah selama ini kita menjadi pembuka kebaikan, penutup keburukan, apakah sebaliknya. Lalu pesan Nabi yang kedua, wasilul arham. Hubungi rahim kalian yang terputus. Jangan kita menunggu orang datang pada kita. Kita datangi kerabat-kerabat kita yang terputus hubungannya dengan kita. Teman-teman kita. Atau orang yang katakan berburuk sangka pada kita. Coba dekati mereka dengan kata-kata yang baik. Kalau perlu kita mendahului mereka dengan memohon maaf. Tidak ada satu amal yang akan langsung menghubungkan kita dengan Allah dan rahmatnya melebihi silaturahim. Silaturahim ini hadirin sekalian dapat memanjangkan usia kita. Amin. Menghapuskan dosa kita.
dan dapat melindungi kita dari berbagai macam malapetaka. Tapi sebaliknya, memutuskan rahim akan membuka pintu azab dan nikmah. Bukan nikmah tapi nikmah atas kita semua. Sampai dalam satu hadis Nabi pernah berkata, la yujalisna qati'ur rahim. Orang yang duduk bersama kita kalau memutuskan rahim, hendaknya dia meninggalkan majlis. Jangan duduk bersama kita. Jadi, la yujalisna qati'ur rahim, jangan orang yang memutuskan rahim duduk bersama kita. Lianna rahmatullah la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Karena rahmat Allah tidak akan turun di tengah satu kaum kalau di tengah-tengah mereka ada yang memutuskan rahim. Jadi bukan hanya pada yang bersangkutan, sampai jamaah di sekeliling tidak mendapatkan rahmat. Oleh karena itu tugas kita untuk saling mengingatkan. Kalau ada saudara kita yang memutuskan rahimnya, agar dia menghubungi rahimnya. Satu orang sahabat langsung meninggalkan majelis pada saat itu. Tidak lama kemudian dia kembali ke dalam. Rasulullah bertanya, dari mana kamu tadi? Dia bilang, saya memiliki saudara yang selama ini putus hubungan saya dengan dia. Saya segera bergegas-gegas untuk memohon maaf padanya, karena takut majelis kamu ya Rasulullah terhalang oleh rahmat Allah karena saya. Oleh karena itu siapa yang ingin dijauhi dari petaka, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rizkinya, falyasil rahimah, hubungi rahimnya. Dan saya kira tidak harus kita mengeluarkan biaya yang banyak. Dia lebih aman daripada apa? Daripada APD, alat pelindung badan kita, lebih aman dari masker, lebih aman dari obat-obat yang canggih, lebih ampuh dari berbagai macam benteng perlindungan. Menghubungkan rahim, menaburkan salam, ini termasuk amalan-amalan yang akan menjaga kita, yang akan memberikan hati tentram, tidak lagi mengalami ketakutan. Corona tidak akan menjadi musuh kita, tapi akan menjadi teman dan kawan kita. Karena dia merupakan makhluk Allah yang bertasbih kepada Allah. Maka bertasbihlah kepada Allah bersama-sama corona. Niscaya corona akan menjauhkan diri kamu. Masya Allah. Allah berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu di langit, di bumi kecuali bertasbih kepada Allah. Cuma kalian tidak memahami tasbihnya. Tasbih ini merupakan amal ibadah penduduk langit bumi. Tasbih yang menyelamatkan Yunus dari kedalaman lautan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tasbih yang diminta oleh Musa agar Harun diangkat sebagai pendampingnya, kai nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Dan Allah perintahkan sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama kebesaran dan keagungan Tuhanmu. Di saat engkau bertasbih, maka engkau menyatu bersama alam raya, termasuk menyatu bersama corona. Dia tidak akan menggigit kamu, tidak akan menyerang kamu, akan bersahabat dengan kamu. Tapi bukan berarti bahwa kamu akan terbebas dari ajalmu. Ajal akan datang pada setiap orang. Oleh karena itu, bila ajal datang, sebab bermacam-macam. Ada yang berbaring di tempat tidur, ada yang di medan perang, ada yang terkena penyakit. Tapi orang yang beriman akan diringankan pada saat menghadapi sakaratul maut. Dia akan menjumpai malaikat datang mengunjungi dirinya, mengatakan busyrakumul yaum, kabar gembira bagi kalian. Oleh karena itu orang yang beriman dalam hidup ini tidak akan mengalami ketakutan, kecuali kalau dia berpaling dari Allah. Dan insya Allah akan dijauhkan dari balak, kecuali kalau dia melanggar larangan-larangan Allah, berbuat kezaliman. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Keburukan, kebaikan yang kamu terima dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tapi keburukan yang kamu terima itu akibat dari ulah perbuatan kamu. Kenapa kamu menyalahkan Allah? Sama dengan orang memasukkan tangannya ke dalam api. Bukan Allah yang memasukkan tangannya, dia yang melakukan hal tersebut. Tapi di saat dia memasak dengan api yang Allah berikan buat kita menghasilkan berbagai jenis masakan, itu merupakan karunia dari Allah. Jangan kamu balik keadaannya. Oleh karena itu mari mulai sekarang kita banyak-banyak bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nastaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li ahli baiti wa lil mu'minina wal mu'minat. Baca Allahumma waliyal afiyah, nas'alukal afiyah, afiyatad dunya. Insyaallah Allah jauhkan kita dari berbagai macam penyakit. Begitu pula wa afiyatal akhir, afiyatad dunya wal akhirah. Jadi yang pertama afsyus salam. Ini pembuka kebaikan.
Wasilul arham, hubungi rahim kalian. Mudah-mudahan Allah membantu kita betul-betul untuk menjaga hubungan rahim kita. Kalau mereka menyakiti kita, memusuhi kita, jangan kita melakukan hal yang sama. Berarti sama antara kita dengan mereka. Sama yang bodoh dan yang pandai. Masya Allah. Ada orang mengatakan kalau kita pelit, semua orang yang pelit sedekah, bohong. Kalau kita berbuat baik pada yang pelit, insya Allah dia akan meninggalkan sikap pelit. Tapi kalau kita sombong di hadapan orang yang sombong, akan membuat dia semakin menjadi-jadi. Kita bertawadhu di hadapan Allah, semakin kaya, semakin berilmu, semakin tinggi kita merendah, orang akan mengatakan, tuh yang kaya, yang berilmu, yang mulia merendah, kamu yang tidak punya apa-apa menyombongkan diri. Mudah-mudahan dapat menyentuh hati. Jadi afsyus salam. Yang kedua, wasilul arham. Kalau orang mengetahui rahasia yang begitu mulia dalam menyambung hubungan rahim, orang akan berbondong-bondong antri untuk melakukan hal ini. Bahkan orang tidak menunggu saudaranya mohon maaf padanya, dia yang akan datang lebih dulu mengatakan, kamu tidak perlu bicara, saya mohon maaf pada kamu. Karena ini yang akan membuka pintu rahmat Allah. Oleh karena itu orang yang merasa rezekinya disegel, yang merasa hidupnya selalu sial, yang merasa banyak cobaan menghadapi dirinya, coba kalau ada hubungan rahim yang terputus, hubung. Oleh karena itu dalam satu riwayat bahwasannya hadhir rahim, rahim ini syajwatun min ismi, petikan dari namaku Ar-Rahman Ar-Rahim. Faman wasalahu wasaltuhu birahmati. Siapa yang menghubungi rahimnya, aku akan selalu hubungkan dirinya dengan rahmatku. Wa man qata'ahu qata'tuhu min rahmati. Siapa yang memutuskan hubungannya, aku akan putuskan dari rahmatku. Jadi rahim ini tempat kita tumbuh. Kemudian hubungan yang terjalin atas dasar hubungan tersebut bukan hanya terjalin antara suami, istri dan anak-anaknya, tapi terjalin dari mulai kakek, nenek kita satu keluarga. Jangan kita berpikir untuk membahayakan saudara kita, menyakitinya, atau menjatuhkan, membusukkan dirinya. Muliakan saudara kita, kita muliakan diri kita. Hargai saudara kita, kita akan menghargai diri kita. Dan Allah akan memuliakan diri kita. Keluarkan segala kebaikan, tutup mulut kita dari segala keburukan. Lalu yang ketiga, wa'at'imul ji'an, berikan makan pada orang-orang yang lapar. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya selagi hamba selalu berupaya untuk menolong sesahabatnya. Oleh karena itu seorang ditanya, bagaimana kita dapat menjumpai Allah, dekat dengan Allah? Lalu seorang yang saleh mengatakan, kalau kamu ingin mencari Allah, carilah Allah di tengah-tengah kaum mustad'afin, orang-orang yang tertindas, yang miskin, yang papa. Kalau kamu datang memberikan pertolongan pada mereka, menghapuskan air mata mereka, meringankan beban mereka, di sana kamu menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan kita kikir dengan harta kita, akhirnya pergi ke rumah sakit. Jangan kikir dengan harta kita, akhirnya datang bencana demi bencana yang menghancurkan rumah kita, mobil kita, anak kita, terjerumus dalam narkoba. Bisa kita memberikan makan kepada orang-orang yang lapar, sekian banyak petaka bencana akan dijauhkan dari Allah, dan rizki kita akan dimurahkan dan dilipat gandakan. Ada orang pagi, sore, siang, malam bekerja susah payah, dapatnya cuma apa? Dapatnya cuma hadirin sekalian keletihan dan sedikit yang tidak berarti. Ada orang bekerja tidak terlalu berat, tapi Allah berikan rizki yang melimpah. Orang bertanya, siapa dukun kamu? Ada lagi pihak lain mengatakan, siapa katanya Hong Sui kamu? Dijawab, Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi orang yang berbuat kebaikan di jalan Allah, membalasnya 700 kali lipat. Kalau kamu tidak kikir dengan nikmat Allah yang ada padamu, niscaya Allah akan melimpahkan rizkinya pada kamu. Dalam satu riwayat dari Abu Ja'far As-Sadiq disebutkan, beliau mengatakan, innalillahi ibadan mayamin. Allah memiliki hamba-hamba yang penuh dengan keberkahan. Ya'ishun wa ya'ishun nasu fi aknafihim. Mereka hidup, tapi banyak orang yang bernaung di bawah kehidupannya. Dia memayungi sekian banyak orang. Dan Allah akan terus mengulurkan rizkinya bagi mereka selagi mereka masih melepas tangan mereka. Perumpamaan mereka di atas muka bumi bagikan hujan turun di tanah-tanah yang kering kerontang, membawa kehidupan bagi mereka. Kalau kita bisa hidup seperti ini, betapa indahnya. Membawa kehidupan, bukan membawa petaka dengan keserakahan kita.
Sebaliknya wa inna lillahi ibadan mala'in. Di muka bumi terdapat makhluk-makhluk yang terkutuk. Ya'ishun, mereka hidup hanya untuk diri mereka. Wala ya'ishun nasu fi aknafihim. Manusia tidak mereka berikan kesempatan untuk hidup di bawah naungan mereka. Bahkan mendatangkan petaka bagi orang-orang di sekelilingnya. Wa mathaluhum kamathalil jarad. Perumpamaan mereka mirip belalang. La taqaw ala syai'in illa atat alaihi. Datang ke perkebunan-perkebunan orang menghancurkan semua hasil kebun dalam sekejap mata. Banyak penguasa-penguasa, pengusaha-pengusaha, investor-investor meraup keuntungan dengan mendatangkan penderitaan buat bangsa dan negara. Lalu pejabat-pejabat juga yang merangkap sebagai bisnismen bekerja sama dengan mereka membuka pintu bagi investor asing yang datang kemari atau pekerja asing. Bukan dengan kesetaraan keadilan yang tidak merugikan bangsa kita, tapi menjadikan bangsa kita sebagai alat-alat kerja untuk kepentingan mereka. Dan lingkungan yang mereka rusak dengan akhlak buruk mereka. Ditambah lagi dengan lahan-lahan yang mereka hancurkan tanpa memperdulikan keamanan lingkungan. Yang merusak jangka panjang. Oleh karena itu, orang-orang yang gemar berbuat kebaikan yang menjadikan hidupnya rahmat dan hujan bagi mereka-mereka yang hidup dalam kekeringan, kegersakan, orang-orang yang selalu di bawah naungan rahmat Allah. Siapakah yang kuasa untuk membahayakan dirinya? La mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at. Kemudian yang terakhir, wasallu bil laili wan nasu niyam. Kalau kamu ingin mendapatkan kemuliaan yang lebih besar dan tambahan kemuliaan, bangun di waktu malam ketika orang sedang tidur dalam keadaan hening. Kamu datang mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka meninggalkan pembaringan mereka. Mereka yang tadinya tidur dengan lelap langsung terbangun dengan penuh kerinduan untuk menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa dengan penuh harap pada rahmat Allah bagi diri mereka, keluarga mereka dan kaum muslimin. Mereka mohon ampun untuk saudara mereka kaum muslimin, bukan hanya untuk diri mereka. Seperti Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihi salatu wasallam, putri Rasulullah, ibu dari Al-Hasan wal Husain. Pada saat dia sholat di malam hari, dia berdoa untuk dirinya, keluarganya, dan satu persatu tetangganya di sekeliling disebutkan. Satu persatu orang miskin disebutkan agar Allah mengampuni mereka semuanya. Lalu Al-Hasan wal Husain bertanya, "Lima ya ummah, kenapa wahai ibu?" Dijawab oleh ibu, "Ala ta'lamu ya bunaya anna haqqal jar qabla dar." Bahwa hak tetangga lebih dulu daripada orang yang dalam rumah. Kecintaan pada kaum muslimin yang akan membuat hati menjadi luas dan lapang. Walaupun rumah kecil, tapi hati yang sempit adalah hati yang tidak memiliki cinta kepada sesamanya. Cinta cahaya yang akan menerangi dan melapangkan hidup kita. Kebencian adalah penjara yang akan memenjarakan kita sebelum merugikan orang lain. Oleh karena itu jangan pernah kita membenarkan kebiasaan buruk kita. Tapi hendaknya kita membiasakan kebenaran dalam hidup kita. Jangan melakukan pembelaan terhadap kesalahan kita. Mari bersama-sama kita hidup dalam sebuah era baru. Era yang penuh kecintaan di jalan Allah. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan dengan kata yang lemah lembut. Karena kebenaran tidak identik dengan cara yang kasar. Kebenaran kalau disampaikan dengan kata yang indah, sama dengan seorang ahli marketing. Suatu memasarkan barangnya, walaupun sederhana, dia mampu untuk memikat, mempesona orang lain. Apalagi kebaikan yang terdapat dalam hati setiap insan. Jadi bangun di waktu malam ketika orang dalam keadaan tidur. Allah berfirman kepada Rasulnya, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Di waktu malam, kamu bangun tinggalkan pembaringanmu sebagai tambahan kemuliaanmu wahai Rasulullah. Kemudian Allah ajarkan doa baginya. Janji dari Allah akan memuliakan dan membangkitkan Rasul dalam kedudukan yang amat mulia. Begitu pula orang yang mengikuti Rasul di waktu malam. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Lalu Allah ajarkan doa bagi orang yang bangun malam. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Katakan, wahai Allah, masukkan aku ke tempat masuk yang benar. Hingga jauh dari petaka, dari bahaya, dari berbagai macam bencana.
dan berada dalam keridhaan Allah. Wa akhrijni mukhraja sidqin, begitu keluar dari tempat keluar yang benar. Artinya langkah-langkahnya semua langkah dalam kebenaran, di bawah taufik Allah dan rahmatnya, dan pada saat itu alam akan bersahabat bersamanya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatin radiyah. Siapa yang berat timbangan amalnya, maka dia hidup dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan. Bukan hanya Tuhannya ridha, bukan hanya dirinya ridha, bahkan kehidupannya ridha, bersahabat bersama dirinya. Oleh karena itu corona bukan lagi menjadi musuh, tapi menjadi teman, menjadi hadirin sekalian sahabat yang sama-sama bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, renungan kita di pagi hari ini dengan tema jangan panik. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Tapi bukan berarti kita tidak bersikap berhati-hati, waspada, tidak. Jauhi tempat-tempat berkumpul. Masuk ke restoran, kita beli makanan, makan di rumah, jangan kita makan di restoran. Jadi bukan berarti menutup restoran, kita berbelanja untuk kebutuhan kita, kembali ke rumah. Kalau orang bisa memasak di rumah itu akan lebih baik lagi. Dan utamakan untuk berbelanja di pasar dari mall. Karena pasar, kalau kita berbelanja, kita menolong sesama saudara kita yang lemah. Bukan konglomerat yang sudah kaya, kita perkaya diri mereka, tapi bantu orang-orang lemah yang di bawah. Kalau di mall kita tidak menawar, sedangkan di pasar terkadang terhadap pedagang kecil yang harus memikul pepaya dari tempat yang jauh, kita tawar dengan semurah-murahnya. Kalau Anda punya kelebihan, berikan tambahan. Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi jaga diri, jaga kebersihan kita, jangan berkumpul di tempat-tempat perkumpulan, jangan kita memenuhi tempat-tempat keramaian, dan acara-acara undangan pada saat ini hendaknya hadirin sekalian kita hentikan. Gantikan dengan membaca Al-Quran, bertasbih, beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Alangkah indahnya kalau kita di rumah bersama keluarga kita pagi hari membaca Al-Quran, baca terjemahannya. Zuhur baca Al-Quran, baca terjemahannya. Bukankah sekolah tutup? Begitu pula kantor tutup, isi dengan kebaikan, jangan diisi dengan kemaksiatan. Jangan kita mendengarkan acara-acara yang tidak karuan, atau kita katakan mendengarkan guyon-guyon, drama-drama yang membuat kita akhirnya kehilangan kehusyuan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua, satukan kita anak bangsa Indonesia, begitu pula saudara-saudara kita di penjuru dunia, bersama-sama beramai-ramai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk saudara-saudara kita di Cina. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah buat mereka. Amin. Kalau mereka beriman kepada Allah, yang diuntungkan mereka. Amin. Kita bukan ingin memperbanyak jumlah umat Islam, tapi kita ingin manusia menuju jalan keselamatan, kebahagiaan mereka dunia dan akhirat. Amin. Terutama sekali sekian banyak etnik Tionghoa di negeri kita. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah buat mereka. Amin. Banyak dari mereka orang-orang yang baik, yang soleh, yang mencintai kebajikan. Semoga Allah menyempurnakan hidayah bagi mereka, bagi kita semua, anak-anak kita, keluarga kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Iwan dan Ahmad, kita dengarkan tadi uraian Ustaz Husin, membuat kita menjadi tenang ya, lebih dekat sama Allah dan jangan terlalu panik. Baik, dari kediaman Ustaz Husin atas, saya Muhammad Krishna, Rizal Haq, Ondi Saputra, Kun Hafiz, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.